Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini akan membahas tentang peta konsep materi grup sampai materi subgrup normal. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Widestika Swartawa dengan NIM 20700121039 dari kelas pendidikan matematika B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Alauddin Makassar. Berikut peta konsep dari materi grup yang akan membahas dua submateri, yaitu pengertian grup dan sifat-sifat grup beserta definisi dan teorema-teoremanya. Yang pertama, pengertian grup. Definisi 2.1 yaitu suatu sistem aljabar G terhadap operasi bintang dari himpunan tidak kosong G dengan operasi biner bintang dikatakan grup jika memenuhi sifat berikut. Yang pertama, untuk setiap A, B elemen G berlaku A operasi bintang B elemen G yang berarti bersifat tertutup. Yang kedua, untuk setiap A, B, C elemen G berlaku A operasi bintang dalam kurung B operasi bintang C sama dengan dalam kurung A operasi bintang B operasi bintang C yang bersifat asosiatif. Yang ketiga, ada E elemen G sehingga untuk setiap A elemen G berlaku A operasi bintang E sama dengan E operasi bintang A sama dengan A, berarti adanya unsur identitas di G. Yang keempat, untuk setiap A elemen G ada A inverse elemen G sehingga A operasi bintang A inverse sama dengan A inverse operasi bintang A sama dengan E, yang berarti adanya unsur inverse setiap anggota di G. Selanjutnya, jika G terhadap operasi bintang merupakan grup dan memenuhi sifat komutatif yaitu A operasi bintang B sama dengan B operasi bintang A, untuk setiap A, B elemen G, maka G disebut grup komutatif. Jika tidak memenuhi sifat komutatif, maka G disebut grup tidak komutatif. Definisi 2.2 yaitu misalkan G himpunan tidak kosong dengan operasi biner bintang didefinisikan pada G, maka yang pertama, G terhadap operasi bintang disebut grupoid. Yang kedua, suatu grupoid G terhadap operasi bintang G memenuhi sifat asosiatif disebut semigrup. Yang ketiga, suatu semigrup G terhadap operasi bintang yang memenuhi unsur identitas disebut monoid. Definisi di atas dapat digunakan untuk mendefinisikan grup, yaitu jika G terhadap operasi bintang suatu monoid dan setiap anggota G mempunyai inverse di G, maka G terhadap operasi bintang merupakan grup. Selanjutnya, definisi 2.3 yaitu misalkan G terhadap operasi bintang adalah grup. Yang pertama, jika banyaknya anggota G terhingga atau finite, maka G terhadap operasi bintang disebut grup terhingga. Yang kedua, jika banyaknya anggota G tak terhingga atau infinite, maka G terhadap operasi bintang disebut grup tak terhingga. Contoh dari grup terhingga yaitu himpunan Z terhadap operasi penjumlahan, himpunan Q terhadap operasi penjumlahan, himpunan real terhadap operasi penjumlahan, dan himpunan bilangan kompleks terhadap operasi penjumlahan. Lalu contoh dari grup tak terhingga yaitu misalkan S sama dengan himpunan 0, pandang himpunan S terhadap operasi penjumlahan, maka himpunan S terhadap operasi penjumlahan merupakan grup terhingga. Yang kedua, sifat-sifat grup. Teorema 2.4 atau ketunggalan unsur identitas yaitu unsur identitas suatu grup adalah tunggal. Teorema 2.5 atau ketunggalan unsur inverse yaitu setiap anggota suatu grup mempunyai inverse tunggal. Teorema 2.6 yaitu inverse dari inverse suatu anggota dalam grup adalah anggota itu sendiri. Definisi 2.7 yaitu suatu grupoid G dan X, Y elemen G dikatakan memenuhi hukum pencoretan kiri jika AX sama dengan AY yang mengakibatkan X sama dengan Y, dan dikatakan memenuhi hukum pencoretan kanan jika XA sama dengan YA mengakibatkan X sama dengan Y. Selanjutnya, jika G memenuhi hukum pencoretan kiri dan hukum pencoretan kanan, maka G dikatakan memenuhi hukum pencoretan. Teorema 2.8 yaitu setiap grup memenuhi hukum pencoretan. Berikut adalah peta konsep dari materi grup siklik yang akan membahas dua submateri yaitu pangkat dan tingkat dari anggota suatu grup dan grup siklik beserta definisi-definisi dan teoremanya. Yang pertama, pangkat dan tingkat dari anggota suatu grup. Definisi 3.1 atau definisi dari pangkat yaitu misalkan G grup dan A elemen G didefinisikan A pangkat 1 sama dengan A, di mana A pangkat N tambah 1 sama dengan A pangkat N dikali A untuk setiap N elemen N kapital. Merupakan suatu grup dengan operasi penjumlahan yaitu A kuadrat sama dengan AA. Jika dalam operasi penjumlahan maka A ditambah A menghasilkan 2A. Lalu A pangkat 3 jika dengan operasi penjumlahan maka A ditambah 2A menghasilkan 3A. Definisi 3.4 atau tingkat atau order dari anggota grup yaitu misalkan G grup, A elemen G dan E unsur identitas di G jika P sama dengan himpunan N elemen N kapital di mana A pangkat N sama dengan E tidak sama dengan himpunan tak kosong, maka tingkat atau order dari A adalah minimum himpunan N elemen N kapital
di mana A pangkat N sama dengan E. Definisi 3.5, suatu grup G disebut yang pertama periodik atau berkala atau torsion group jika untuk setiap A elemen G tingkat A tidak sama dengan tahingga. Yang kedua apriodik atau transition free group jika untuk setiap A elemen G lalu A tidak sama dengan E maka tingkat A sama dengan tahingga. Yang ketiga campuran atau mixed group jika ada A elemen G sehingga tingkat A sama dengan tahingga dan ada B tidak sama dengan E sehingga tingkat B tidak sama dengan tahingga. Yang kedua, grup siklik. Definisi 3.10 yaitu suatu grup G dikatakan grup siklik jika ada A elemen G sehingga setiap anggota dari G dapat dibentuk oleh A. Dengan kata lain, jika G grup dengan operasi binar perkalian, maka G merupakan grup siklik yang dibentuk oleh A elemen G jika dan hanya jika setiap anggota dari G berbentuk A pangkat N untuk suatu N elemen Z. Selanjutnya, jika G grup dengan operasi binar penjumlahan, maka G merupakan grup siklik yang dibentuk oleh A elemen G. Jika dan hanya jika setiap anggota G berbentuk NA untuk suatu N elemen Z. Dalam hal A elemen G yang membentuk grup siklik G, A biasa disebut sebagai generator dari G, dan ditulis G sama dengan kurung sudut A, dan A juga biasa disebut dengan monogenik karena suatu anggota sebagai generator dari grup siklik. Teorema 3.11 yaitu setiap grup siklik komutatif. Berikut adalah peta konsep dari materi grup permutasi yang akan membahas 4 submateri yaitu permutasi, grup permutasi, orbit permutasi, dan permutasi siklik beserta teorema dan definisi-definisinya. Yang pertama, permutasi. Teorema 7.1 yaitu suatu fungsi satu-satu onto dari himpunan terhingga ke himpunan itu sendiri disebut permutasi. Definisi di atas dapat diartikan bahwa untuk S himpunan terhingga dan fungsi F di mana S memetakan S satu-satu dan onto, maka F disebut permutasi. Dan banyaknya anggota dari S dikatakan derajat dari permutasi itu. Jadi jika S sama dengan himpunan 1, 2, hingga N, maka F merupakan permutasi berderajat N. Yang kedua, grup permutasi. Misalkan S sama dengan himpunan A1, A2, hingga AN, himpunan terhingga yang mempunyai N anggota berbeda, maka permutasi berbeda yang didefinisikan pada S sebanyak N faktor. Misalkan Pn sama dengan himpunan simetri dari permutasi berderajat N, maka Pn mempunyai N faktor anggota berbeda. Jadi Pn sama dengan himpunan F, di mana S memetakan S, lalu F satu-satu dan onto. Yang ketiga, orbit permutasi. Definisi 7.4 yaitu misalkan F suatu permutasi pada himpunan S dan relasi didefinisikan pada S, yaitu untuk setiap A, B elemen S, A relasi B, jika dan hanya jika F pangkat N dalam kurung A sama dengan B untuk suatu N elemen Z, maka setiap kelas ekuivalen yang ditentukan oleh relasi disebut orbit dari F. Yang keempat, permutasi siklik. Definisi 7.5 yaitu suatu permutasi F berderajat N di mana menukar tempat M objek, katakan A1, A2 hingga AN, putaran dikatakan permutasi siklik berderajat M atau M putaran, dan NM objek sisanya invarian atas F. Dan A disebut invarian atas F jika F-nya sama dengan A. Berikut peta konsep dari materi kompleks dan subgrup yang akan membahas 3 submateri yaitu pengertian kompleks dan subgrup yang dibentuk oleh kompleks dan subgrup dari grup siklik beserta definisi-definisi dan teorema-teoremanya. Yang pertama, pengertian kompleks dan subgrup. Pengertian kompleks yaitu misalkan G adalah grup dan H subset sebarang dari G, maka H disebut kompleks dari G. Jika G bukan grup, maka H bukan kompleks dari G. Definisi 4.1 atau definisi dari subgrup yaitu suatu kompleks tidak kosong H dari grup G dinamakan subgrup dari G jika H merupakan grup terhadap operasi yang sama di dalam G. Jika kita bentuk suatu himpunan H sama dengan E, di mana unsur E identitas dari grup G, maka jelas H subset dari G dan H merupakan grup terhadap operasi yang sama di G. Oleh karena itu H merupakan subgrup dari G. Jadi setiap grup yang lebih dari satu anggotanya akan mempunyai minimal 2 subgrup, yaitu G sendiri dan E, di mana E unsur identitas di G. Dalam hal ini, G dan E disebut subgrup trivial atau subgrup improper. Selanjutnya, jika ada H subgrup dari G, di mana H tidak sama dengan G dan H tidak sama dengan E, maka H disebut subgrup tidak trivial atau subgrup proper. Teorema 4.2 yaitu misalkan G suatu grup dan H subgrup dari G, maka berlaku yang pertama, jika E aksen elemen H dan E elemen G, maka E aksen sama dengan E. Jika E aksennya dan E adalah berturut-turut identitas di H dan G. Yang kedua, untuk setiap A elemen G dan misalkan B inverse A di H dan C inverse A di G, maka B sama dengan C.
Ketiga, untuk setiap A elemen H dengan order A sama dengan M di H dan order A sama dengan N di G, maka M sama dengan N. Definisi 4.3 yaitu misalkan H dan K dua kompleks sebarang yang tidak kosong dari grup G, maka perkalian H dan K dinyatakan sebagai HK yang didefinisikan oleh HK sama dengan himpunan HK, di mana H elemen H dan K elemen K. Definisi 4.4 yaitu misalkan H subgrup dari grup G, maka inverse dari H yang dituliskan H inverse didefinisikan oleh H inverse sama dengan himpunan H inverse, di mana H sama dengan H. Lalu di mana H inverse adalah inverse H di H. Teorema 4.5 yaitu jika H dan K suatu kompleks dari grup G, maka HK inverse sama dengan K inverse kali H inverse. Yang kedua, subgrup yang dibentuk oleh kompleks. Teorema 4.6 yaitu suatu kompleks tidak kosong S dari suatu grup G adalah subgrup jika dan hanya jika yang pertama X, Y elemen S sehingga XY elemen S yang bersifat tertutup. Yang kedua X elemen S sehingga X inverse elemen S yang berarti adanya unsur inverse. Lalu teorema 4.7 yaitu misalkan H kompleks tidak kosong dari G, H merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap A elemen H, B elemen H menyebabkan AB inverse elemen H. Teorema 4.8 yaitu misalkan G grup terhingga dan H kompleks dari G, H merupakan subgrup dari G jika dan hanya jika untuk setiap A elemen H, B elemen H, maka B elemen H. Teorema 4.10 yaitu misalkan M adalah kompleks dari grup G dan H subgrup dari G, H disebut subgrup terkecil dari G yang memuat M jika H memuat M dan setiap subgrup dari G yang memuat M juga memuat H. Subgrup terkecil dari G yang memuat M juga dikatakan subgrup yang dibangkitkan oleh M dan ditulis kurung siku M. Yang ketiga, subgrup dari grup siklik. Teorema 4.12 yaitu setiap subgrup dari grup siklik juga siklik. Berikut peta konsep dari materi koset dan subgrup normal yang akan membahas 3 submateri yaitu koset, teorema Lagrange, dan subgrup normal beserta teorema-teorema, definisi, dan akibatnya. Yang pertama, koset. Misalnya G suatu grup dan H subgrup dari G, jika A elemen G sebarang, maka kompleks dari G dinyatakan oleh HA dan AH yang didefinisikan sebagai berikut. HA sama dengan himpunan HA, di mana H elemen H, dan AH sama dengan himpunan AH, di mana H elemen H. Berturut-turut disebut koset kanan apabila A-nya berada di sebelah kanan, yaitu HA, dan koset kiri apabila A-nya berada di sebelah kiri, yaitu AH, dari H di G yang dibangkitkan oleh A. Berkaitan dengan pengertian di atas, dapat dikemukakan bahwa jika G terhadap operasi bintang merupakan grup dan H subgrup dari G, misalkan A elemen G sebarang, maka koset kanan H ditulis H operasi bintang A sama dengan himpunan H operasi bintang A, di mana H elemen H. Dan koset kiri H ditulis A operasi bintang H sama dengan himpunan A operasi bintang H, di mana H elemen H. Teorema 5.1 yaitu jika H anggota sebarang dari H dan H merupakan subgrup dari grup G, maka H sama dengan H dan H kecil H kapital sama dengan H kapital. Teorema 5.2 yaitu misalkan H subgrup sebarang dari grup G dan A, B anggota sebarang dari G, maka yang pertama HA sama dengan HB jika dan hanya jika AB inverse elemen H. Yang kedua AH sama dengan BH jika dan hanya jika B inverse A elemen H. Teorema 5.4 yaitu misalkan G grup dan H subgrup dari G, maka untuk sebarang AB elemen G dikatakan A kongruen B modulo H, dituliskan A kongruen B modulo H, didefinisikan A kongruen B modulo H jika dan hanya jika AB inverse elemen H. Teorema 5.5 yaitu misalkan H subgrup dari G dan didefinisikan relasi kongruen modulo H yaitu A kongruen B modulo H jika dan hanya jika AB inverse elemen H untuk setiap A, B elemen G, maka relasi tersebut merupakan relasi ekuivalen. Yang kedua, teorema Lagrange. Teorema 5.8 yaitu jika G grup terhingga dan H subgrup dari G, maka orde H membagi orde G. Akibat 5.9 atau akibat teorema Lagrange yaitu jika G suatu grup terhingga, maka tingkat A membagi orde G untuk setiap A elemen G. Yang ketiga, subgrup normal. Definisi 5.10 yaitu misalkan G grup dan H subgrup dari G, H disebut subgrup normal jika koset kiri dari H sama dengan koset kanan dari H di G. Definisi 5.11 yaitu suatu grup dinamakan grup Hamilton jika setiap subgrupnya normal. Jadi setiap grup komutatif merupakan grup Hamilton. Definisi 5.12 yaitu suatu grup tanpa subgrup normal sejati atau non-trivial dinamakan grup sederhana.
Definisi 5.13 yaitu suatu subgrup H dari grup G adalah normal jika dan hanya jika X inverse subset dari H untuk setiap X elemen G. Akibat 5.14 yaitu misalkan G grup dan N subgrup dari G, N normal jika dan hanya jika Gn G inverse sama dengan N untuk setiap G elemen G. Jika G grup dan N subgrup normal dari G, maka pernyataan berikut ekuivalen. Yang pertama, Ng sama dengan Gn untuk setiap G elemen G. Yang kedua, Gn G inverse subset dari N untuk setiap G elemen G. Dan yang ketiga, Gn G inverse sama dengan N untuk setiap G elemen G. Teorema 5.15 yaitu jika N subgrup normal dari grup G dan K subgrup dari G, sehingga N subset dari K subset dari G, maka N juga subgrup normal dari K. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir, dan semoga bermanfaat. Jika ada salah pengucapan dan pengetikan pada video kali ini, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.